Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan yang akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW bekerja. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika bekerja? Baik, yang pertama adalah 1. Nabi Muhammad selalu tekun dalam bekerja. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu jujur. Apa pekerjaan Nabi Muhammad? Pekerjaan Nabi Muhammad ialah berdagang atau berniaga. Tentu kalian masih ingat tentang pelajaran yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang Nabi Muhammad ketika berusia 12 tahun. Beliau mulai belajar berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Langsung saja kita masuk pada Nabi Muhammad SAW bekerja. Pada poin pertama, yakni tekun dalam bekerja. Apa saja yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika bekerja? Nabi Muhammad pernah menggembala kambing dan beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, Nabi selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab atau dengan tekun. Kemudian, Nabi Muhammad berdagang dan bekerja dengan penuh semangat. Nabi tidak pernah mengeluh. Nah, di sini dapat kalian contohkan bagaimana cara bekerja dengan baik dan bagaimana kita dapat mencontoh cara bekerja Nabi Muhammad. Selanjutnya, Nabi Muhammad bekerja dengan penuh tanggung jawab. Di dalam setiap pekerjaannya, Nabi selalu bertanggung jawab akan apa yang ia kerjakan. Perhatikan contoh berikut ini. Kita dapat menerapkan contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Najma mempunyai warung di rumahnya. Suatu hari, ibunya meminta bantuan kepada Najma untuk menjaga warung, karena ibunya akan membeli keperluan warung yang sudah habis. Kemudian, datanglah pembeli. Ia membeli sebuah pulpen. Harga pulpen itu hanya Rp4.000, tetapi pembeli itu hanya membawa uang Rp2.500. Dan pembeli tersebut memaksa agar Najma berbohong kepada ibunya bahwa pembeli tersebut membayar seharga pulpen tersebut. Namun, Najma tidak berani melakukannya. Akhirnya, Najma memberikan pulpen seharga dengan uang yang dibawa oleh si pembeli, yaitu Rp2.500. Baiklah, dari kejadian ini, kita sangat tidak diperbolehkan untuk menuruti permintaan pembeli yang seperti pada kejadian tersebut, karena sama halnya dengan tindakan korupsi. Selanjutnya, poin kedua, yakni jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW biasanya mendagangkan barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam, Yaman, Persia,
Habsyi, dan Mesir. Selama berdagang, Nabi Muhammad selalu memperoleh banyak keuntungan. Hal ini didapat karena selama berdagang ia sangat mengutamakan perilaku jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun. Juga Nabi Muhammad selalu mengutamakan murah senyum kepada setiap pembeli. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah marah, apalagi berperilaku tidak terpuji kepada pembeli. Perhatikan contoh berikut ini. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang selalu mengutamakan kejujuran. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak pernah membuatnya rugi. Bahkan, ia selalu mendapat banyak keuntungan. Dalam berdagang, Nabi tidak pernah berbohong. Apabila barang rusak, maka Nabi akan menunjukkan kerusakannya. Apabila barang tersebut cacat, maka Nabi tidak akan menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, apabila kita mencontoh cara berdagang Nabi, maka otomatis kita akan dijauhkan dari tindakan korupsi. Apa salahnya kita berbuat jujur? Jujur itu justru akan mendapatkan banyak keuntungan bagi kita. Termasuk dalam hal ini kita belajar tentang cara bagaimana kita mengatasi korupsi. Dari pelajaran ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran, yaitu betapa pentingnya berperilaku jujur. Jangan pernah kalian malu untuk berbuat jujur, meskipun itu hal yang sangat kecil. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari korupsi? Karena korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.